nggak nyaman yang ada di bagian perut bagian atas, terus kondisinya itu berulang atau kronik. Pada saat asam lambung ini diproduksi, makanan tidak ada. Nah, yang luka ya lambung sendiri. Pedas, berminyak, berlemak itu meningkatkan produksi asam lambung. Jadi otomatis mahnya kumat kalau kita bilangnya gitu. Kenapa sih, Jadi Dok? hindari makan pedas. Jadi asam lambung sendiri itu merupakan kumpulan gejala dari beberapa penyebab. Halo Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Kita masih di Bincang Kesehatan. Nah, Tribuners, untuk Bincang Kesehatan kita minggu ini cukup excited ya Tribuners bahasan kita. Karena bahasan kita ini merembet-merembet tentang mungkin kondisi anak kos ataupun kondisi kita semua yang lalai makan hingga menyebabkan itu asam lambung atau biasa disebut MAH ya Tribuners. Nah, hari ini narasumber saya masih bersama dengan Dr. Lia dari RSUD Sukadana Lampung Timur. Halo Dr. Lia, selamat sore. Halo Mbak Usnul, selamat Ya, sore Mbak, apa oke. kabar? Nah, nih Dokter Lia, aku mau ngucapin makasih banget ya udah meluangkan waktunya nih Dok di sela-sela kesibukan, lagi istirahat mungkin ya Dok, tapi tetap sempet udah kayak untuk bergabung bersama Tribun Lampung. Tentunya kita akan membahas seputar dengan asam lambung nih Dok untuk bahasan kali ini. Oke, siap Mbak. Nah, Dokter Lia, mungkin untuk mengetahui awalnya dulu nih, Dok. Kita tuh pengen tahu sih, Dok, kira-kira asam lambung itu disebabkan oleh apa tuh, Dok? Apakah dia semacam gangguan lambung atau disebabkan karena bakteri atau karena penyakit lainnya gitu, Dok? Boleh Dokter Lia jelaskan dulu. Oke, baik Mbak Usnul dan selamat sore Tribuners. Mohon izin sebenarnya pertanyaan Mbak Usnul ini sudah mewakili semua lingkup ya sebenarnya. Iya. Nanti coba saya deskripsikan atau saya jelaskan satu persatu supaya ngerti nih sebenarnya Mm-mm. yang dimaksud asam lambung itu apa gitu. Sebelumnya saya tidak bermaksud untuk lebih pandai, mungkin lebih baca lebih dulu aja. Pertama yang dimaksud dengan asam lambung atau orang-orang sih suka bilang ini mah ya, Mbak Mm-mm. Usnul ya. Kalau dalam dunia medis atau dalam kedokteran itu istilahnya disebut dengan dispepsia atau sindrom dispepsi. Nah, kita berangkat dari pengertiannya dulu Mbak Usnul atau Mm-mm. definisinya. Definisinya atau pengertiannya itu dispepsia itu apa sih sebenarnya? Jadi itu didefinisikan sebagai rasa tidak nyaman, rasa nggak nyaman yang ada di bagian perut bagian atas, terus kondisinya itu berulang atau kronik. Oke. Nah, nggak nyaman bukan berarti kayak orang cewekan ya Mbak ya, "Oh, nggak nyaman, bukan Mbak, beda. Terus putus gitu ya, Dok ya? Putus nyambung, bukan. Jadi biasanya yang terjadi kondisi nggak nyamannya itu dari mulai rasa penuh di perut, kemudian cepat kenyang, Mm-mm. terus mual, muntah, nafsu makan menurun, dan sebagainya. Nah, itu yang disebut dengan perasaan tidak nyaman. Terus perasaan tidak nyamannya ada di bagian ulu hati, gitu, di bagian perut bagian atas, seperti itu. Definisinya udah jelas ya Mbak, dari sini sudah Oke. clear. Yang pertama tadi tidak nyaman, Mm-mm. lokasinya di perut bagian atas. Kemudian yang ketiga apa Mbak? Berulang ya Mbak Usnul ya, Berulang. berulang atau kalau dalam bahasa medis itu kronis. Kronis itu berulang Mbak. Kalau akut itu baru, kondisi baru itu. Kemudian setelah kita udah tahu nih definisi atau pengertiannya, kita berangkat ke
Yang kedua nih yang Mbak Husnul tanyain tadi, penyebabnya apa sih? Nah, penyebab kalau bahasa medis itu etiologi. Penyebabnya itu Mm-mm. bisa dikelompokkan ke dalam, kalau saya baca buku Kompendium Indonesia tuh Mbak ya, ada Mm-mm. 5 macam penyebab ya. Oke. 4 penyakit, maaf, 3 penyakit, 1 obat-obatan, yang satu lagi disfungsional gitu. Oke. Eh, Penyakitnya penyakit gastro esofagoduodenal atau Mm-mm. penyakit di pencernaan. Mm-mm. Eh, Ditandai dengan apa? Misal adanya tukak, tukak itu luka, Mbak. Tukak di lambung atau tukak di usus. Terus bisa juga karena tumor. Bisa juga yang Mbak Husnul bilang tadi, bisa nggak sih dok karena infeksi? Bisa Mbak. Namanya Oh. infeksi kuman, namanya Helicobacter pylori. Tapi Mm-mm. ini bahasanya spesifik ya Mbak ya. Nanti Iya. ini para ahli-ahli yang membahas karena ini perlu pemeriksaan lanjut dan pengobatannya juga lebih akurat gitu. Terus tadi masalah pencernaan ya Mbak ya. Mm-mm. Yang kedua penyakit hati, terus pankreas sama apa sih limpa. Kok limpa? Em, Sistem hepatobiliar, biliar itu empedu, maksud saya empedu Mbak. Nah, itu bisa juga Mbak menyebabkan gejala dispepsia. Seperti apa? Hepatitis atau kita kenal apa Mbak kalau hepatitis Mbak? Ku kuning. Kuning, penyakit Kuning kuning ya itu dok? juga mual. Terus yang kedua penyakit eh, kantong empedu itu juga mual salah satu gejalanya. Mm-mm. Terus yang ketiga bisa jadi eh, ketidak apa namanya? Kalau dalam bahasa medis tuh disfungsi sphincter Oddi. Jadi adanya ketidak eh, apa ya? Salah satu penyebabnya itu kan empedu itu apa bukan lubang wadah ya Mbak ya. Mm-mm. Wadah terus di sini tuh ada kayak tempat keluarnya. Nah, kalau di sini tempat keluarnya itu bermasalah, maka dia juga akan menyebabkan gejala dispepsia itu tersebut. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyakit sistemik, Mbak. Kayak diabetes, kemudian penyakit tiroid atau penyakit gondok ya. Terus penyakit jantung itu juga bisa membuat kayak gejala dispepsia. Terus yang keempat, obat-obatan, Mbak. Kita sering nih minum obat anti linu-linu. Biasanya Mbak-Mbak Mm-mm. tuh minum obat linu ya, Mbak ya. Iya Itu dok. diikuti gejala mual, nyeri perut, gitu. Kadang-kadang ada eh, muntah darah atau Mm-mm. keluar darah dari bawah. Itu bisa, itu karena obat-obatan ya, Mbak ya. Terus yang kelima itu dibilang bersifat fungsional. Fungsional itu artinya tidak ada organ yang terkena, Mbak. Artinya ya saat diperiksa lebih lanjut itu nggak ketemu apa-apa yang organ tuh nggak ada yang terpengaruh. Kalau tiga tadi kan jelas ya, Mbak. Uh, Gastro, esofago, duodenal, artinya pencernaan, saluran cerna. Mm-mm. Yang kedua, hepar atau hati, hati, Oke. limpa, dan pankreas. Terus penyakit sistemik yang kayak diabetes Mbak, kencing manis gitu. Nah, itu yang kedua faktor penyebab ya Mbak kalau dalam bahasa kita etiologi. Nah, kalau kita berangkat ke dokter pasti nanti otomatis ditanyain Mbak. Dokter itu akan menyaring caranya dengan bertanya, Mm-mm. Mbak Usnul, sakitnya gimana? Di Iya. mana sakitnya rasanya kayak mana? Mm-mm. Ada riwayat sakit apa diabetes enggak? Ada riwayat minum obat-obat enggak? Dan sebagainya dan seterusnya. Seperti itu. Terus setelah kita tahu anamnesa itu wawancara ya Mbak ya. Dari wawancara terus kita periksa. Dari pemeriksaan biasanya dokter akan menyimpulkan, oh ternyata sakitnya di nyeri ulu hati gitu. Atau kalau misalnya ada gangguan di hati, dia ada nyeri tekan di bawah apa nih namanya poste itu rangka bawah tulang gitu.
Kemudian kalau misalnya ada penyakit lain, misalnya diabetes ya ada riwayat diabetes, ada riwayat kencing manis, seperti itu. Tapi kalau memang nggak ditemukan apapun, yaitu biasanya dokter akan menggolongkan dispepsia fungsional atau yang dibilang tidak ditemukan kelainan di organ. Gitu kurang lebih, Oke. Mbak Usnul. Jadi ternyata penyebabnya banyak ya, Dok? Iya, betul, Mbak. Penyebab dan juga pemicunya berarti bisa dari berbagai macam 5 tadi ya, yang dokter Lia sebutkan tadi ya. Ya, Tapi betul, Mbak Usnul. tapi benar nggak sih, Dok? Kalau kita telat makan atau makan kita nggak teratur, itu bisa menyebabkan atau bisa menjadi pemicu asam lambung, Dok. Itu benar atau nggak, Dok? Ya, bisa, betul, betul sekali, Mbak. Bahkan salah satu pemeriksaan itu dibilang yang saya bilang penyebab pertama penyakit pencernaan gastroesophageal duodenal tadi itu salah satu tandanya, Mbak. Dia itu rasa sakit sebelum makan dan nyaman setelah makan. Itu ciri khas untuk tukak duodeni atau luka di usus. Khususnya Tapi ya, Dok. kalau betul, tapi kalau rasa sakitnya justru setelah makan, maka dia korengnya atau tukaknya itu di gaster atau asam lambung, di lambungnya sendiri, gitu. Nah, bagaimana apa namanya eksistensi dari si oh kok kalau telat makan kenapa aku jadi asam lambung naik ya? Iya Mbak, karena tubuh kita ini unik ya Mbak ya. Artinya bukan unik, malah justru istimewa. Tuhan itu menciptakan jadi kita itu tubuh kita ritmis Mbak, teratur. Ketika kita makan 3 kali sehari, pagi kita sarapan, siang kita sarapan, sore kita sarapan, siang kita makan siang, sarapannya siang jadinya ya. Terus sore kita makan malam, kita melihatkan salah satunya, itu otak itu sudah mengolah, oh jam segini akan masuk makanan Mbak, maka asam lambung diproduksi. Nah, pada saat asam lambung ini diproduksi, makanan tidak ada. Nah, yang luka ya lambung sendiri, akhirnya muncullah gejala yang saya bilang tidak nyaman tadi, Mbak Usung, seperti itu. Artinya kalau ada perubahan pola dari kita makan itu tadi juga itu bisa menjadi salah satu awal penyebab dari asam lambung ini ya, Dok ya? Ya, betul sekali Mbak Usnul. Kalau gejala-gejala awalnya, Dok, selain kayak sembab ataupun apa, Dok, engap tadi ya, Dok ya, ada lain nggak sih, Dok, sebagai kita nih masyarakat yang awam ataupun tribuners di rumah gitu untuk tahu bahwasannya ini asam lambung gitu, Dok? Jadi ada beberapa gejala sih Mbak, mulai dari mual, muntah, kemudian rasa penuh, cepat kenyang, kembung, bahkan rasa sakit. Itu sudah salah satu gejala Mbak yang perlu diwaspadai. Cuman terkadang yang harus betul-betul alarm itu ya ketika ditemukan misal BAB kita hitam. Itu cukup waspada Mbak. Artinya kalau BAB kita hitam itu berarti ada perdarahan. Itu yang saya bilang tadi, tukak atau luka. Itu Mbak Usnul. Jadi salah satu ciri yang mungkin kita bisa amati banget ya Tribuners gitu, selain dari makanan kita yang memang harus teratur, itu juga ciri-cirinya bisa dilihat dari ketika kita pup atau buang air besar ya, Dok ya. Betul. Jadi betul, kalau buang air besarnya sudah mengalami ada perubahan warna gitu ya Tribuners, lebih cenderung ke warna hitam mungkin ya, Dok ya. Hitam seperti aspal. Tapi itu biasanya nggak muncul tiba-tiba Mbak. Itu udah lama munculnya. Ada lagi biasanya tuh, Dok, karena sebabnya. Apa tuh? Ada lagi tuh karena sebabnya. Iya, yang tadi saya bilang tukak atau luka itu tadi Mbak Usnul. Itu yang menyebabkan BAB hitam. Itu udah sangat parah banget itu. Mungkin. Udah harus dirawat di rumah sakit. Biasanya kondisinya udah nemen gitu, udah parah lah. Tapi kalau kita biasanya masih awal-awal gini udah ngerasa kayak kalau orang bilang sih masuk angin Mbak, itu sebenarnya gejala masuk angin. Itu
gejala dispepsia atau kembung, asam lambung itu sebenarnya, Mbak. Jadi mungkin gejalanya itu bisa diawali dengan mual ya dok ya, telat makan itu mual, terus bahkan hampir ke muntah gitu ya dok ya, atau Ya, sampai muntah dok? bahkan bisa muntah. Oke, Mual, muntah, cepat kenyang, perut cepat kembung. kenyang, perut Kadang-kadang ada kembung. yang sampai suka sendawa, suka buang angin gitu, sampai ada yang ke Iya iya situ. iya iya iya. Tapi nggak berarti nanti ada teman Mbak Usnul yang suka buang angin, lu asam lambung ya? Gitu juga. Taunya sendawanya karena kenyang gitu ya dok ya, habis makan Ya, gitu. betul. Nah dok, tapi ada pertanyaan juga nih dok dari Tribuners ya. Ini mitos atau fakta bahwasanya makan pedas itu juga bisa menyebabkan asam lambung dok? Benar, fakta. Oh fakta ya dok berarti? Ya, benar. Asam lambung meningkatkan, asam lambung pedas itu meningkatkan produksi asam lambung, gitu. Pedas, berminyak, berlemak itu meningkatkan produksi asam lambung. Jadi otomatis mahnya kumat kalau kita bilang ya, gitu. Kenapa sih Jadi dok? hindari makan pedas. Kenapa sih dok Ya, makan pedas itu bisa menyebabkan asam lambung? Apakah karena ada sesuatu yang memang kandungannya berbahaya untuk lambung kita kalau terlalu banyak makan pedas, lemak dan berminyak itu dok? ya. Jadi gini Mbak, kalau kita makan pedas atau berlemak itu lambung itu membutuhkan lebih banyak mungkin tenaga ya kalau kita dalam bahasa ininya ya. Jadi memerlukan asam lambungnya lebih banyak untuk mencerna itu. Makanya rasanya kok mual banget gitu, kok panas perutnya gitu. Jadi lebih banyak eh, menstimulus asam lambung untuk keluar gitu, Mbak Usul. Makanya dokter sering bilang, Bu, jangan makan pedas ya, jangan makan yang berlemak, berminyak, santan ya, gitu. Dihindari. Jadi santan Yang juga nggak dianjurkan, boleh ya dok ya? ya dihindari dulu Mbak Usnul. Oke. Kalau Santan, minyak, pedas. pantangan-pantangannya dok, pantangan-pantangannya di dok, aktivitas maupun makanan yang nggak boleh atau dihindari dari seseorang yang punya asam lambung nih dok. Ya, yang pertama karena asam lambung itu adalah salah satu gejala yang ada di pencernaan, otomatis ya dari makanan ya Mbak Usnul. Yang pertama nggak boleh makan pedas, nggak boleh makan minum yang bersoda, nggak boleh. Intinya makan makanan yang sulit dicerna dan membutuhkan tenaga lebih banyak untuk dicerna Mbak. Seperti pedas, eh, Kalau yang berminyak, asam-asam gitu dok? santan. Ya, asam juga masuk Mbak. Waduh, Udah malah asam tuh tambah serem banget asam tuh kan? dok. Iya, nggak enak banget kan? Kayak nasi goreng itu, maaf ya, itu sangat memicu banget tuh Mbak. Oh, Memicu banget. Makanan oke. bergas, bahkan sayuran yang bergas itu juga kurang dianjurkan. Kayak maaf terong, padahal terong favorit Favorit kan ya dok, ya, padahal itu enak ya juga dok. kurang dianjurkan. Favorit tuh enak bener. Apalagi kalau Terus digoreng kayak, gitu ya dok. Waduh. nah kan, sukaan Mbak Husnul tuh. Terus seperti kol atau kubis itu juga dihindari Mbak Usno. Makanan yang susah dicerna gitu. Yang dianjurkan Oke. justru yang lembek, yang mudah dicerna, kemudian makan sering dalam porsi kecil dan sedikit. Paling seperti itu Mbak. Terus makan nggak boleh buru-buru, seperti itu. Kalau aktif Aktivitasnya otomatis aktivitas. Kalau aktivitas sehari-harinya dok, mungkin. Ya, jadi kalau untuk aktivitas sehari-hari, ya karena kita sedang ada cedera lah ya ibaratnya Mbak ya. Ada ketidaknyambungan di lambung, otomatis ya dikurangi aktivitas yang berat Mbak. Karena akan memperburuk kondisi kita nantinya. Gitu kayak kita nanti panas-panasan lari-larian, yuk jangan Mbak. Akan bikin kita cepat lapar, kemudian asam lambung makin naik, kondisi makin tidak baik. Oke, jadi memang aktivitas-aktivitas yang sebisa mungkin berat gitu ya dok ya, yang mengharuskan kita menguras tenaga itu sebisa mungkin kita kurangi ya Tribuners, Dikurangi, dan juga betul. makanan dijaga serta pola makannya ya dok ya. Ya, betul. Betul Dok, sekali, Mbak. kalau asam lambung ini dia range usianya itu bisa terjadi dari usia berapa sampai dengan berapa sih dok? Ada batas usianya nggak dok? Gini, Mbak. Kalau untuk asam lambung, sesuai dengan yang saya sampaikan 5 kelompok tadi,
sebenarnya seluruh usia sih bisa kena ya, kecuali anak kecil ya Mbak yang di bawah Mm-mm. eh, balita atau di bawah 5 tahun itu masuk kena asam lambung kan kayak nggak mungkin gitu loh. Tapi yang paling banyak itu di usia produktif Mbak Husnul Oke, gitu. usia produktif. Hmm. Usia produktif itu berarti dia umur belasan itu udah bisa kena dok? Bisa dari mulai kita SMP SMA tuh sudah bisa kena Mbak Husnul. SMP SMA udah bisa kena. SMP Oke. SMA itu yang Karena untuk mungkin karena mungkin usia ya, segitu kita sudah bisa mengatur pola makan ya dok ya. Jadi ah, otaknya juga sudah terkonsep ya dok, seperti yang dokter Lia bilang betul. tadi. Oke, Sudah kenal sudah makanan, kenal sudah kenal makanan. bermacam-macam jenis makanan gitu. Nah dok, Tapi yang perlu ya, gimana Mbak? lanjut dok. Oh ya, izin yang perlu diwaspadai itu di usia-usia yang justru lebih dari 50 tahun ke atas ya Mbak ya. Kalau di buku tuh, di textbook tuh dibilang alarm simptom ya. Karena kalau di atas 50 tahun, terus dia kayak ada BAB darah, terus kemudian ada anemia, oh, anemia itu kurang darah ya Mbak ya, mual muntah yang apa sih menetap sampai susah makan itu eh, cukup menjadi perhatiannya dan saya rasa harus pemeriksaannya harus intensif Mbak karena itu yang saya bilang tadi Mbak bisa jadi karena ada penyakit tertentu gitu bisa sistemik bisa hati takutnya apa ada tumor dan sebagainya itu bisa juga Mbak. Nah, asam lambung ini juga bisa komplikasi nggak sih dok ke penyakit lainnya gitu? Komplikasi. Oke, sebenarnya asam lambung tuh seperti yang udah kita definisikan awal tadi Mbak ya, itu kan sebenarnya kumpulan gejala ya. Jadi sebenarnya ini kumpulan gejala Mbak, bukan satu penyakit utama. Jadi bukan dia menyebabkan komplikasi, justru dia itu akibat dari suatu penyakit lain gitu Mbak Usnul. Oh gitu. Hmm. Oke oke. Jadi kayak saya bilang tadi penyakit Empedu gastrodode mungkin. empedu atau penyakit luka gaster atau koreng koreng lambung tuh otomatis kan luka tuh Mbak. Iya Nah, iya. jadi anemia, jadi muntah, BAB-nya hitam dan sebagainya dan seterusnya. Itu seperti itu Mbak. Jadi asam lambung sendiri itu merupakan kumpulan gejala dari beberapa penyebab yang 5 tadi gitu. Nah dok, kalau untuk solusinya nih dok dari dokter Lia untuk Tribuners di rumah untuk bisa waspada asam lambung itu solusinya seperti apa dok dan cara penyembuhannya seperti apa dok? Oke, yang pertama untuk mencegah ya, Mbak Usul ya. Oke, Dok. untuk mencegah asam lambung itu sebenarnya mudah, tapi kita jarang terapkan ya, Mbak Usnul ya. Yang Iya pertama benar. tentu saja kita mengatur pola makan, Mbak Pola Usnul. makan. Buktinya pada saat kita berpuasa, justru kita sehat. Benar nggak, Mbak Usnul? Kumat nggak Iya asam dok. lambungnya? Enggak kan? Ya, Kenapa ya dok? karena karena eh, itulah Mbak, badan kita ini sempurna. Jadi ketika kita mindset kita puasa, siang hari asam lambung nggak naik gitu. Karena kita sudah apa ya, ibaratnya udah bikin bikin ritme nih. Oh, aku nggak puasa, berarti aku pagi, siang, sore makan 3 kali. Tapi kalau puasa, oh aku puasa berarti cuma sahur sama buka aja. Nah, artinya kan keteraturan. Nah, keteraturan itu perlu Mbak. Pada saat tubuh kita sudah men-set itu, berarti tubuh kita sudah mengenali nih, oh ini jam makan, asam lambung naik gitu. Pada saat asam lambung naik, kita terlambat makan, ya udah perih perutnya, mual, muntah, masuk angin itu tadi lah Mbak, gitu. Nah, terus solusinya gimana nih? Solusinya kalau sebenarnya yang namanya penyakit itu tentu lebih baik mencegah daripada mengobati ya Mbak ya. Tapi Benar kalau sudah benar. terjadi, ya otomatis kita harus berobat ya. Kalaupun kita sudah mual muntah, gejalanya nggak tertahankan seperti orang masuk angin, ya saya anjurkan ke medis terdekat, ke dokter, memeriksakan diri, kemudian mengubah pola makan dan oh satu lagi Mbak, kalau bisa jangan begadang gitu. Oke. Kurangi begadang, kemudian yang kedua kurangi aktivitas berat. Karena dengan begadang Mbak Usul pasti lapar tengah malam tuh. Iya dok. Iya nggak Iya. Mbak? Nah, itu juga kurang baik sih sebenarnya. Nah dok satu Gitu. lagi boleh nggak dok? Siap. Minum kopi dok.
Nah, itu bisa menyebabkan asam lambung juga nggak sih, Dok? Iya, saya suka banget ngopi. Waduh, gimana nih, Kopi. Dok? Ya, Mm-mm. kopi itu ada kandungan kafein ya, Mbak. Mm-mm. Artinya dia itu sebenarnya meningkatkan aliran darah. Otomatis dia juga meningkatkan asam lambung juga, Mbak. Gitu. Mm-mm. Bagi yang tidak tahan ya eh, disarankan jangan minum kopi yang berlebihan gitu. Oke. Atau mungkin kopinya yang Nggak jangan terlalu yang strong murni. ya, Dok? Mm-mm. Ya, jangan pure kopi, Mbak. Mungkin Jangan yang pure ada, kopi. jangan pure kopi. Tapi kalau emang nggak kuat benar-benar, mending dihindari aja. Gitu. Oke. Kopi ada manfaatnya, tapi juga kalau mudaratnya lebih besar, Mm-mm. aduh, maaf ya Mbak ya iklan. Kalau mudaratnya lebih besar, sebaiknya dihindari. Gitu. Karena Dihindari itu ya, Dok? juga salah satu meningkatkan asam lambung. Gitu. Oke. Nah, Dok, kalau misalkan ada apa namanya kopi, ada aku sendiri deh mungkin contohnya. Ini suka, Dok, kopi, tapi walaupun kopinya ini udah campuran nih, Dok, ya, kayak kopi-kopi di coffee shop gitu, tapi tetap aja nih, Dok, mual rasanya abis minum kopi. Itu memang berarti nggak bisa ya, Dok, minum kopi jenis apapun ya, Dok? Atau memang sudah ada asam lambung ini sih, Dok? Berarti memang bisa dibilang itu eh, gini Mbak, konsepnya itu asam lambung kita terlalu banyak dikeluarkan oleh lambung Hmm, gitu pada saat kita minum kopi walaupun jumlahnya cuma sedikit. Jadi tubuh kita tuh unik ya Mbak. Kadang kan kita ngebauin aroma kopi aja kita udah mual, bener nggak Mbak? oke, iya, Dok. Aroma, kita ngebauin aromanya udah mual. Jadi itu peran stimulus dari saraf-saraf kita juga sebenarnya Mbak, penghidu Hmm, atau penciuman kita juga gitu. Itu otomatis di otak tuh udah, oh ini bau kopi nih, berarti asam lambung gue naik gitu loh Mbak. Jadi hmm. tubuh kita tuh udah, oh kopi nih, berarti aku harus memproduksi asam lambung seperti itu Mbak Usnul. Gak Oke. kuat Mbak Usnul berarti minum Berarti kopinya. sugesti dan notis dari otak kita itu juga mempengaruhi ya, Dok, Ya, ke tubuh kita. 100 Mbak, Oke. betul sekali. Nah, berarti ya Tribuners, tiga fakta atau mitos tadi semuanya fakta ya, Dok, bahwasanya telat makan itu bisa menyebabkan atau memicu asam lambung. Terus Ya. begadang juga ternyata bisa memicu asam lambung. Minum Mm-mm. kopi dan makan pedas tuh ya Tribuners. Itu Iya, mungkin aktivitas sehari-hari kita, Dok, yang nggak iya, pernah ketinggalan nih, Dok, ya, dari aktivitas kita yang mungkin bisa kita perbaiki pola hidup, pola makan, dan juga pola aktivitas kita Tribuners. Tips dan juga solusi dari Dokter Lia. Nah, terima kasih banyak nih Dokter Lia sudah memberikan edukasi yang luar biasa bermanfaatnya. Tidak hanya untuk Tribuners, tapi untuk saya sendiri juga, Dok. Hari ini luar biasa karena Dokter Lia sudah memberikan edukasi, jadi kita juga lebih bisa menjaga diri gitu Tribuners ya. Dan harapannya juga dengan adanya tayangan bincang kesehatan ini dan bincang kita tentang asam lambung pada hari ini bisa menjadi reminder dan juga bisa menjadi edukasi untuk Tribuners di rumah yang menonton. Dan masih bersama dengan saya di sini Kusnula Syaifa, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.